Kalau di Jawa Tengah ini lagi rame. Maaf. Orang-orang Jawa Tengah ke sono ya, bukan Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat. Itu kalau lagi rame tentang apa? Solawatan, mafia solawat lah, atau panggung-panggung solawat. Saya nggak nyalahin yang solawatan di panggungnya, enggak. Yang saya salahin jamaah-jamaahnya. Apalagi kalau solawat-solawat yang apa? Seluku-seluku batok. Terus apalagi yang ngerol itu, yang lagi rame itu. Iku. Tahu salawatnya? Saya nggak nyalahin yang salawatnya, enggak. Saya bilang, saya nggak nyalahin yang salawatnya. Yang saya salahin yang iku. Apa bedanya salawat sama dangdutan kalau begini? Apa bedanya? Bedain salawat sekarang sama salawat 10 tahun belakang. Yang duduk khusyuk, mengangkatkan tangan, munajat. Sekarang salawat laki sama perempuan sambil dempet-dempetan, goyang TikTok lagi salawatan. Ini menghinakan daripada panggung dakwah Rasul, saudara. Bahkan maaf. Nih, kealamin juga sama saya. Dalam satu ceramah, menurut saya, kalau saya salah ya itu salahnya saya. Cuman saya punya pembelaan dalam hal tersebut. Apa? Dia nyebutin nama Nabi, asakos nyebut ngaran babaturan sorangan. Maksudnya gimana? Jadi ketika cerita, Pak, kita nyebutin nama Muhammad, itu bisa menisbatkan kepada Nabi. Tapi maaf, dalam cerita ini dia menyampaikan kayak begini. Ini saya masih teringat sampai sekarang. Bahwa si Muhammad jeung Abu Bakar di gua Hiro kieu. Maaf Pak, bagi saya penggunaan kalimat si itu nggak pantas untuk manusia. Betul atau tidak? Ini kalau bagi saya, sepengetahuan saya. Karena kalau bahasa Sunda, insya Allah orang Sunda, orang Jawa, sepulau Jawa, semua Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu paling paham dalam masalah yang namanya rasa hormat. Bahkan dalam bahasa pun ada penggunaannya. Contoh, ini saya mau ngetes orang Sunda di sini nih, paham Sunda bener apa enggak nih? Bahasa Sunda makan banyak kan? Ada mam, tuang, dahar, neda, naon deui? Jajablog, lolodog, tetegeg, nyatu, madang. Bayangkan bahasa dahar pula ya salapan. 9 bahasa makan. Tapi saya tanya, ada orang yang ngomong, contoh. Jang, eta di kelewanta si kiai. Emang kiai na karena eta si kiai kerja jablok. Kira-kira pantas apa enggak? Sama kiainya enggak pantas. Enggak pantas, apalagi sama kenapa? Saya punya dalilnya begini, Pak. Allahun nada kullun nabiyyi bismihil mujarrad illal mustafa fil Qur'anil karim. Ayo Pak, kita sama-sama buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama para nabi itu hanya bismihil mujarrad, dengan namanya saja, kecuali Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana Nabi? Ayo kita lihat. Saya lupa letak. Saya tidak sepintar Ustadz Adi Hidayat ya, yang tahu letak ayat di mana-mananya. Saya enggak. Saya dulu pernah hafal Quran tapi nyaeta Pak sebab maksiat naloba teuing nya. Jadi poho deui we. Tapi aya nu masih kena ingat. Allah berfirman wa qala Allah Ta'ala, "Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya." Dapat 2 nama nabi. Ada lagi Allah berfirman, kalau tidak salah ayat setelahnya, "Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah." Ada juga Allah berfirman, "Ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya." Ada juga Allah berfirman, "Ya Musa inni ana Allah." Ada juga Allah berfirman, "Ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya." Ada juga Allah berfirman, "Ya Adam kun anta wa zawjukal jannah." Ada juga Allah berfirman, "Ya Nuh innahu laysa min ahlik." Kita dapatkan Allah menyebutkan nama-nama para nabi hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan kita punya nabi, ya ayyuhan nabi kulli azwaji, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir,
Ya ayyuhal muzammil. Allah berikan lakaf dan panggilan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bib ada bib ayat yang nyebutin namanya doang. Ayo kita baca. Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Nabi Muhammad kecuali Rasul. Allah kembali menyebutkan julukan mulia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita punya Nabi mulia, betul? Kita merayakan Maulid, kita jadi mulia karena Nabi, betul? Alhamdulillah. Sampai sini jelas? Iya guys, baraha jam aing ceramah euy. Wah, setengah jam. Gede wadul eta. Nepi ka jam baraha ieu beresna. Serius ieu. Telangkung. Serius telangkung? Bener? Sapuas anak? Leres? Bener? Serius ya? Nepi ka subuh dikedar ku anak ya. Tapi lain ceramah salawatan, nepi ka subuh yuk. Enggak, biasanya di sini beres jam berapa biasanya? Jam 11? 12? Iya suara masih kena ayat tanya guys, kieu bae lah orang salawatan heula sia. Ya, bari abdi bade nginum wios. Nah, jadi abdi bade nginum dari orang salawatan ya. Tong bulan. Can beres. Kadang sok itu, Pak. Keur salawatan malah kesempatan dalam kesempitan. Abong si Habib teu ningali balik bahaya oke tanya. Enggak, ini masih banyak yang ingin saya sampaikan. Bahkan salah satunya ada satu pesan yang setiap saya ceramah Pak dari awal Muharram kemarin saya sampaikan terus sampai sekarang. Ini pesan tentang kebangsaan dan juga pesan tentang keadaan masyarakat. Nanti saya bakal sampaikannya di penghujung saya ceramah. Insya Allah bakal saya sampaikan. Ini kepentingan untuk kita semua agar selamat menghadapi yang akan datang di tahun 2026, 2027, 28, 29 sampai puncaknya di 2030. Bakal ada kejadian-kejadian besar Pak yang bakal terjadi dan itu akan menggoncangkan keadaan umat dan masyarakat. Saya akan pesankan bagaimana cara terselamat dan apa saja yang bakal terjadi. Saya bakal sampaikan, makanya jangan dulu pulang. Kita baca salawat dulu sama-sama. Ya, sambil saya istirahat dulu boleh? Nah, kita baca salawat sama-sama. Kita baca salawat ashghil Pak. Salawat ashghil dibarengi dengan salawat ahli. Sebetulnya sama, cuma diganti saja. Wa ashghilinya diganti dengan wa ahliki. Kita niatkan, walaupun kita belum bisa berjihad kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi mudah-mudahan dengan salawat ini Allah menangkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat ashghil, ahlik dan salawat-salawat yang lainnya diiringi dengan anak-anak hadrah sambil nanti salawat ada yang mengelilingkan kepada para jamaah dagangan saya. Saya mah begini Pak, ceramah sambil jualan. Jualan apa Beb? Jualan minyak wangi. Lamun aya jelema nu ngomong eta si Habib keur ceramah malah jualan minyak wangi emang teu era, dijawab ku aing Pak. Kajeun teuing aing jual minyak wangi daripada aya ulama malah ngajual agama. Betul? Kumaha barudak? Barudak aing ya. Heureuy banyak heureuy. Kita baca salawat sama-sama sambil nanti saya punya anak-anak santri, anak-anak majelis mengelilingkan parfum kepada para jamaah. Yang mana parfum ini buatan kita sendiri. Alhamdulillah sekarang parfum ini sudah BPOM, sudah lulus BPOM dan ini parfum nanti insya Allah kalau di awal tahun 2026 itu sudah ada varian spray, bisa ada di online. Kalau sekarang itu non alkohol dan per botolnya dimahar dengan harga Rp20.000. Yang mana keuntungan dari parfum ini itu termasuk bapak sedekah, ibu sedekah.
Untuk apa? Majelis dan juga pondok pesantren Ribatul Ilmi wa Dakwah yang sedang saya bangun. Jadi kalau saya Pak tidak menggunakan proposal atau apapun itu. Jadi kalau ada proposal atau apapun itu yang berbentuk surat menyurat, itu bukan dari saya. Karena saya lebih baik jualan, keuntungannya termasuk sedekah. Fadhalu, kalau ada yang mau beli silahkan. Kita baca sholawat sama-sama sambil nanti dikelilingkan kepada para jamaah. Jamaah cuman cukup duduk anteng aja, nanti bakal dikelilingkan. Karena setelah sholawat kita bakal lanjut kembali tausiah dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siap? Kita baca selawat sama-sama. Allahumma salli
Siap dilanjut? Siap dilanjut? Sebagaimana dengan jelas di belakang itu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ikhwan rahimakumullah, sebagaimana disampaikan Rasulullah adalah uswatun, contoh yang paling baik, dan beliau itu adalah murabbi fauqa murabbi, syekhi fauqa syekhi, guru di atas guru, seorang pedoman di atas pedoman yang tidak ada bandingannya daripada keilmuannya. Bahkan disampaikan ana madinatul ilim, kata Rasulullah SAW. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi. Saudara, ilmunya Nabi sampai kepada kita semua tidak lain tidak bukan karena berkat daripada perjuangan para pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, makanya tadi saya sampaikan peringatan Maulid ini sangatlah begitu penting. Kenapa?
Karena dengan peringatan Maulid kita mengenal Nabi. Dengan peringatan Maulid kita bisa tahu akhlak Nabi. Dengan peringatan Maulid kita bisa kenal sifat Nabi. Betul? Dan itu diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena kita tidak sehidup sezaman dengan Nabi. Bahkan mungkin untuk ziarah makam Nabi sulit, apalagi mimpi ketemu Nabi. Tapi kita bisa mengenal Nabi karena perjuangan dan syiar dakwahnya para ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang dan bagaimana sifatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini sangatlah begitu penting, saudara ikhwan rahimakumullah. Dan maaf saudara, terkadang inilah akhir zaman. Inilah akhir. Kenapa saya katakan ini akhir zaman? Karena saudara, kalau bicara meningkatkan keimanan sama ketakwaan, ini agak sulit kalau kita bicarakan di zaman-zaman seperti sekarang. Kenapa saya katakan di akhir zaman seperti ini? Terkadang masyarakatnya dibuat bingung dan dibuat tak punya arah. Maksudnya bagaimana Habib? Saya tanya lagi sebelum saya jelaskan. Bapak, Ibu, figur seorang kiai di masyarakat penting atau tidak? Figur seorang ulama di masyarakat penting atau tidak? Penting. Tapi maaf, tidak sedikit oknum yang katanya seorang ulama itu malah mengecewakan umat. Contoh, Pak, Bu, saya sebelum bulan Maulid ini baru beres selesai menangani satu kasus, Pak. Kemarin saya bolak-balik ke Bogor, bahkan beberapa pengajian di tempat saya pun sampai harus diliburkan karena saya nggak bisa pulang ke Ciamis saat itu. Saya habis ngurusin, bisa buka Bapak kasus pondok pesantren Al-Adhkar, nggak apa-apa saya sebutin. Saya kecewa soalnya, Pak. Kecewanya kenapa? Karena saya dulu pernah menikah di pondok pesantren tersebut. Saya punya makam mertua di pondok pesantren tersebut. Tapi subhanallah, pimpinan pondok pesantrennya memperkosa 28 santriwati di bawah umur. Kecewa Pak saya, Pak. Yang saya kenal, orang yang saya tahu, subhanallah, beres masuk penjara. Sekarang ada di lapas Pondok Gede. Sebelumnya di lapas Cibinong. Masuk lapas Cibinong, subhanallah, hampir mati digebukin oleh para napi di sana. Cuman saya enggak merasa kasihan. Saya merasa untung masih hidup. Kenapa? Saudara, maaf, kasus seperti ini enggak sedikit. Ada juga beberapa. Tapi kenapa yang ingin saya bahas? Kenapa saya bahas seperti ini? Ini yang tadi saya katakan fitnah akhir zaman. Pak, Bu, kita sehari-hari banyak menghabiskan waktu di sosial media juga kita habiskan, betul? Saya yakin pasti Bapak Ibu punya Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan berbagai macam sosial media lain. Kita gunakan. Kita yang punya TV di rumah, Pak, udah nggak pakai itu TV lagi. Cuman pakai HP sekarang. Sekali punya TV mungkin jadi pajangan aja, nonton sekali-sekali aja, nggak kayak dulu. Kenapa saya katakan begitu? Karena disinilah propaganda orang-orang kaum orientalis, orang-orang Yahudi Nasrani ingin menyesatkan umat Islam. Pak, Bu, saya katakan kepada kalian, agama Islam gak bakal bisa hancur. Agama Islam tidak akan bisa hancur sampai kapanpun. Yang bisa hancur adalah umat Islamnya. Contohnya gimana maksudnya? Nih, saya tanya, Bapak tahu kolam ikan, Pak? Kolam ikan tahu, Bu? Pak, maaf, saya bukan kurang ajar. Coba Bapak ke kolam ikan sekarang, ambil ikan pakai tangan kosong. Susah apa gampang? Ada cara gampang, Pak. Tuh kudu pakai pancingan, tuh kudu pakai sayuran. Bedahkeun caina. Simple. Betul? Beb, maksudnya gimana, Beb? Ini saya kasih peribaratan. Kolam ikan adalah agama Islam. Ikan adalah umat Islam. Air adalah syariat Islam. Agama Islam, umat Islam itu hancur karena umatnya jauh dari syariatnya. Ikan akan mati karena jauh dari airnya. Betul? Dan sekarang banyak umat Islam jauh dari syariat, kerjaannya nontonin HP. Bukan nggak benar, Pak. Bagus, ini HP bisa bagus kalau dipakai bagus. Kalau dipakai baik jadi baik.
Tapi kalau kerjaannya scroll TikTok, propaganda dihabis-habiskan, maaf, banyak umat sekarang takut masukin anaknya ke pondok pesantren gara-gara kasus oknum-oknum kiai, oknum-oknum habib seperti ini. Betul atau tidak? Sedangkan maaf, kemana ulama-ulama yang baik, kenapa tidak ditonjolkan di sosial media? Kemana ulama-ulama istiqamah kok nggak ditonjolkan di sosial media? Kemana santri-santri yang berprestasi tidak ditonjolkan di sosial media? Santri yang hafal Quran, santri kiroah sampai ke Mesir, santri yang bisa memenangkan memenangkan juara 2 internasional, kenapa tidak ditayangkan di sosial media? Tapi yang ditayangkan santri membuli santri di pondok pesantren, yang ditayangkan kiai memperkosa santri di pondok pesantren, yang ditayangkan hanya kebejatan pondok pesantren, karena agar masyarakat takut kepada pondok pesantren, agar masyarakat takut kepada umat. Na'udzubillahi min. Ada lagi sekarang nih, kemarin bukan sekarang sih, rame masalah apa? PWI Pak, pembela Wali Songo. Pembela Wali Songo tuh Habib, tapi nasab habaibnya dinisbatkan, dibatalkan. Saudara, bingung saya. Saya nggak bakal ngomong masalah itu. Saya bukan ulama ahli nasab. Saya bukan ulama, bukan fokus saya untuk berbicara. Cuman saya ingin menyampaikan satu, Pak. Ini tujuannya cuman memecah belah umat. Tujuannya cuma satu, mecahin belah umat. Kalau umat udah terpecah belah, akhirnya apa? Bingung untuk dipersatukan, ulamanya pun dipecah belah. Ini nih Pak, saya katakan, ini hasil dari politik. Contoh, ayo kita buka waktu-waktu ke belakang 2019 Pak, ada pemilihan presiden, 2 ormas diadu domba. Nahdlatul Ulama dengan Front Pembela Islam diadu domba, dibuat musuh-musuhan, dibuat hancur pecah belah. Nggak mempan, ternyata Habibana Rizik dengan Habibana Lutfi masih bersatu. Masalah habaibnya disatukan, masalah habaibnya diserang, nasabnya dikatakan terputus di Imam Ubaidillah. Saya simpel gini aja Pak, gini aja Bu, simpelnya gini aja. Ada Habib yang menyampaikan bagus, ikuti. Ada Habib yang menyampaikan maksiat, cegah, larang, beres. Terus simpelnya begini Pak, Bapak, Ibu lebih baik mencintai orang yang salah daripada membenci orang yang salah. Karena begini Pak, Bapak cinta sama seorang habaib, gak usah Pak cinta sama saya masih kecil Pak. Cinta sama Habib yang Masya Allah, Habib Umar bin Hafid. Cinta sama saya sama seorang habaib. Pas cinta Bapak kepada habaib, ternyata di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, Habib yang Bapak cintai itu ternyata bukan Habib, maka Bapak nggak bakal rugi. Ternyata yang rugi Habibnya menisbatkan nasab kepada bukan ayahnya. Man intasaba ila ghairi abi fa huwa ya'lam annahu laysa min abi fa huwa mal'un. Mal'un Pak, neraka orang yang menisbatkan nasab kepada selain ayahnya. Neraka jaminannya. Yang rugi siapa? Mereka yang menisbatkan nasab kepada bukan ayahnya. Bapak yang cinta nggak rugi Pak. Tapi maaf, kalau gara-gara propaganda ini Bapak terpengaruh, Ibu terpengaruh, benci kepada seorang dzurriyyah, ternyata ketika Bapak benci di padang mahsyar nanti yang Bapak benci ditentukan itu adalah seorang dzurriyyah itratul Rasulillah. Bapak Ibu mau ngomong apa kepada Kanjeng Rasul? Beres. Tujuannya cuma satu, memecah belah umat Islam. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena moral akhlaknya zaman sekarang udah hancur dan jauh daripada umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Maksudnya bagaimana Habib? Pak, Bu, saya sampaikan, peran ulama sangatlah begitu penting, betul? Peran kiai sangatlah begitu penting, betul? Kalau bukan karena mereka, umat nggak bakal bisa terarahkan. Kalau bukan karena mereka pewaris Rasul, umat gak bakal bisa terarahkan. Semuanya perjuangan mereka yang mengarahkan umat, menyatukan umat. Sehingga maaf, Indonesia merdeka, kuatnya para ulama, kuatnya para santri, kuatnya pondok pesantren, pesantren, santri, ulama adalah bentengnya bangsa. Bentengnya bangsa, majelis ta'lim, ulama, kiai, ustadz, ajengan, pondok pesantren, bentengnya bangsa. Kalau bentengnya hancur, kira-kira negaranya hancur atau tidak? Hancur. Makanya saya cuma minta satu pesanan masalah hal ini Pak. Saya cuma minta satu pesankan apa? Ingat, 2, negara memesankan, agama memesankan, Allah memesankan, wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Negara memesankan persatuan Indonesia.
Di Pancasila. Saya tanya nih orang sini, kira-kira tahu Pancasila nggak? Tahu Pancasila? Harus kita taati Pancasila karena mereka adalah dasar negara asas Republik Indonesia. Menyatakan untuk persatuan. Bersatu, Pancasila menyampaikan. Allah menyampaikan persatuan. Maka saya tanya, kita nggak usah bicara gede-gedenya dulu. Minimal daya luhur, masyarakat daya luhur yang hadir pada ini malam. Saya tanya, siap bersatu untuk Allah? Kurang kompak, kurang semangat. Siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Rasulullah? Siap jaga benteng umat Islam? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Dan saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Karena satu, Pak, Bapak pulang dari sini kepleset di jalan meninggal, bisa nggak? Bisa. Kullu nafsin dha'iqatil. Ibu pun sama. Kalau ibu meninggal, Bapak ngomong apa? Yes, kawin deui. Benar Pak, benar Bu, benar. Nggak sedikit istrinya meninggal, suaminya udah kawin lagi padahal kuburannya masih basah. Ada yang kayak begitu, betul? Kenapa saya ngomong kayak begitu? Maaf, tetangga bisa jadi mantan, suami bisa jadi mantan, istri bisa jadi mantan, saudara bisa jadi mantan. Kita kalau sudah meninggal nggak ada yang peduli, Bu. Nggak ada yang peduli. Siapa bilang ada yang peduli? Nggak ada yang peduli. Nggak akan ada yang peduli. Palingan pedulinya apa? Dengar kabar di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan bin fulan tos ngantunkeun. Urang nguping kabarna datang ka bumina, ceurik, urang ceurik geusna mandikeun jenazahna. Geus dimandikeun, disalatkeun, geus disalatkeun dikapankeun heula nya. Salatkeun bae langsung. Dikapankeun, disalatkeun, geus dianteurkeun, asukeun ka kana kuburan, geus beres asukeun ka kuburan naon tahlil. Eta ge hadir tahlil mun dibere besek. Sok mun teu percaya mah. Aya tahlil tapi teu mere besek ka jamaahna, eta kira-kira nu hadir rame apa sepi? Jelema leuwih paduli ka besek daripada ka urang anu geus eueuh. Eueuh nu paduli. Kadang nu geus dibere besek pun ungkul ya ngadoakeun, aya nu bari main HP, aya nu bari ngarokok di tukang, betul? So, lamun urang nu geus meninggal, lamun kita sudah meninggal, yang mendoakan kita siapa? Kiai. Yang nyawatin kita siapa? Kiai. Yang nganterin ke kuburan nalkinin siapa? Penting atau tidak Kiai? Penting. Selain Kiai ada satu lagi. Siapa satu lagi? Yang tidak akan pernah jadi mantan, yaitu anak. Pertanyaannya, Bapak Ibu punya anak soleh soleha atau sebaliknya? Pasti pengennya mah soleh soleha, betul? Pasti semua orang tua pengen anaknya soleh soleh. Tapi kembali saya berikan pernyataan kepada antum-antum sekalian. Maksiat apa yang tidak ada di zaman sekarang, Pak? Maksiat apa, Bu, yang tidak ada di zaman sekarang? Anak kecil udah bisa maksiat. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Saya punya anak, itu baru sekarang naik kelas 2 SD. Pernah saya nganterin, saya punya anak ke sekolah, ngelihat anak kecil kelas 6 SD, kayaknya apa kelas 5 SD itu. Pas di sekolah, ngegandeng tangan awewe. Berarti bobogohannya. Bari panggilannya Abi Umi deh. Kita lamun geus putus jadi janda duda tuh nya. Yang begitu ada, Pak? Ada. Apalagi maaf sekarang banyak anak-anak kecil yang diincar oleh para pedofil di game HP yang bernama Roblox. Habis Pak di situ, Pak, anak-anak kecil kita, Pak. Maksiat, udah kenal yang namanya dengan zina, udah tahu dengan yang namanya judi online, udah kenal yang namanya dengan zina, maksiat segala macam yang lainnya. Ini zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang. Pertanyaannya, gimana 10 tahun ke depan? Kita anggaplah punya anak yang sekarang tahu ya, ibu punya anak kan, lagi tidur. Ini paling usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. 10 tahun ke depan ABG. Nges jak-jak waringkas kali itu kadieu. Ibu, maaf Bu, usianya berapa Bu? Hah? 32. 10 tahun ke depan 42. Maaf Bu, bukan ngedoain, bukan. Tapi kita nggak ada yang tahu ibu 10 tahun ke depan sehat apa enggak, betul? Kita nggak ada yang tahu. Anak 18 tahun, segambaran kita, stamina lagi tinggi-tinggi.
Kita selaku orang tua bisa jadi nges di kasur stroke, atau mungkin kita di kasur mesti bisa kemana-mana, atau mungkin udah beda pergaulannya. Bahkan maaf, nggak usah jauh-jauh, 10 tahun ke belakang sama 10 tahun sekarang, 10 tahun ke belakang sama tahun sekarang sama apa beda? Beda dari segi pergaulan, dari segi keadaan ekonomi, semua beda. Maka apa yang cuma bisa menyelamatkan? Hanya satu yang bisa menyelamatkan, akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Innama bu'itsu li'utamima makarimal. Sekarang saya tanya, anak-anak sama sekarang punya akhlak apa enggak? Anak bicara sama orang tua bahasa binatang, ada enggak? Itu kalau begitu punya akhlak enggak? Beb, kalau pengajian lari-larian itu punya akhlak apa enggak? Enggak apa-apa. Saya izinin. Anak kecil nih, tuh, kalau main kentali, kajian, lanjutkan. Mual dicarekan mual. Kita bari tidur, mual dihudangkeun, mual. Arek lulumpatan ke, mual. Kenapa? Namanya juga anak-anak kecil. Mun bapak nanu ucing-ucingan karak jedotkeun eta. Keur pengajian malah ucing-ucingan. Makanya kalau di masjid, Pak, nih kalau di sini ada pengurusan masjid ya, di sini ada DKM, saya mesenin, tolong jangan marahin anak-anak yang suka main-mainan di masjid. Maaf Pak, anak-anak mainan di masjid, pecah kaca bisa dibenerin, betul? Maaf, anak-anak kencing di masjid, kencing bisa dihilangin dari najisnya, betul? Tapi kalau kita marahin itu anak, hatinya bakal hancur, akhirnya dia takut buat ke masjid, sieun dicarekan. Geus leutikna sieun dicarekan, gede natara ka masjid. Betul tuh? Dari situlah sudah mulai. Makanya saya pesankan pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak-anak sedari dini, sedari kecil. Itu sangat penting pendidikan untuk agama Islamnya. Dekatkan anak kita dengan agama melalui perantara para ulama. Sampai sini jelas? Makanya kita doakan nih, mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Allah berikan hidupnya berkah dunia wal akhirat. Allah berikan juga kesehatannya dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal. Masya Allah, di kampung kita ini hadir juga Kiai Haji Rasan, Kiai Haji Kusairi Haq, Kiai Haji Hasan, Kiai Muhammad Sujai, Kiai Abdul Jalil, Kiai Uba, Kiai Aman, Kiai Engkus, Ustadz Zainal Afandi, Ustadz Ahim, Ustadz Ahib, Ustadz Wawan, Ustadz Selamat, Ustadz Amin. Ini doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat semuanya. Berkah yang punya pondok pesantren, Allah berkahkan pondok pesantrennya. Yang punya santri, punya majlis, Allah berkahkan majelisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut. Udah ya Bu ya? Sepakat udah? Dilatih si Habibnya. Tapi sebelum kita tutup, sebelum udahan, pantas tadi saya doain Bapak Ibu, sekarang gantian Ibu Bapak doain saya. Mau doain saya mau? Bu, Pak doain. Yang pertama, saya punya anak saya yang pertama dari 5 anak saya. Alhamdulillah. Haho saya kan. Tongkat buku banget matanya. Aing tinggal sekolah tiap teh. Alhamdulillah tehnya. Saya punya anak Bu, yang pertama ini Masya Allah jagoan saya, laki-laki. Saya punya anak yang pertama itu menjadi wasilah pertama kali saya ke Jawa Tengah. Cuma memang wasilahnya kurang baik. Kemarin saya punya anak itu kecelakaan tahun lalu, Oktober tanggal 7, saya nggak bakal lupa. Bu punya anak tolong dijaga Bu ya. Kalau yang namanya penyesalan datang di akhir, kalau datang di awal namanya DP. Betul kan? Saya punya anak kecelakaan, kepalanya terbentur mobil, ditabrak mobil, jadi retak tulang otaknya, harus dioperasi di RS Margono, Soekarjo, Purwokerto. Nah kemarin tanggal 14 September saya punya anak ulang tahun. Doain Pak biar jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti orang tua, jadi anak yang memberikan kebanggaan orang tua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus juga saya minta doanya Pak Bu. Saya punya ayah, saya punya abah, saya manggilnya abah. Ayah saya kemarin minggu lalu masuk rumah sakit, ada cairan di jantungnya.
Jadi harus dikeluarkan atau mungkin harus dioperasi, saya belum tahu sampai sekarang perkembangannya bagaimana, karena saya masih mengabarkan hanya melalui WhatsApp saja. Cuman mungkin mudah-mudahan saya harap tidak harus operasi, tapi Allah kasih sehat afiat. Terus juga seharinya setelahnya saya punya kakak. Saya lagi diuji benar masalah penyakit. Saya punya kakak masuk rumah sakit, baru kemarin kemoterapi selesai di ginjal satunya, ginjal sebelahnya pun masalah lagi. Akhirnya sampai sekarang, besok itu harus cuci darah seminggu sekali. Jadi saya mau ngajak semua jamaah, saya yakin semua di sini doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma minta Fatihah syifa khusus buat saya punya ayah dan saya punya kakak. Al-Fatihah biniyati syifa ila abi Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab wa ila ukhti Syarifah Surayah binti Muhsin bin Ahmad Bahsin wa ila jami'il masyayikhina في هذا المكان أن الله يشفي مرضاه بشفاء عاجلا بجاه سيد ولادي أدنى شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب alamin. Dan selanjutnya terakhir, tenang dia nu awewe nggak sayang balik dewa ya soalnya. Sabar. Saya mau ngasih hadiah buat para jamaah di sini, yaitu syair munajat yang saya karang sendiri, saya buat sendiri. Alhamdulillah kalau di majelis sudah saya sebarkan. Terus Beb di sini kalau disebarkannya gimana? Mungkin nanti kalau ada yang punya kontak saya orang sini, Pak Haji mungkin punya, nanti kontak saya bisa kirimkan filenya, nanti dicetak, nanti difotokopi, diperbanyak ke masyarakat atau ke majelis-majelis yang ada di sini. Siapa tahu bisa jadi manfaat amal jariah, dipakai dan diamalkan di majelis-majelisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini syair munajat yang saya karang, yang saya buat, yang mana insya Allah penuh dengan hajat-hajat kita dan mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil nanti diiringin hadrah, jamaah baca yang Arabnya, biar saya baca yang Indonesianya. Dengan lagam Ya Rabbi bil Mustafa balligh, bisa? Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil
Sabar. Soalnya yang pengen pulang dari tadi sebelah sono nih, sebelah sini mah anteng. Terakhir, janji ini terakhir, pesan terakhir yang tadi saya sampaikan. Untung saya ingat, hampir saya lupa perihal apa yang bakal terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Pak, Bu, saya mau tanya, zaman sekarang yang namanya usaha susah apa enggak? Nyari duit susah apa enggak? Nyari makan susah. Karena kenapa? Kita sekarang sedang ada dalam ini, saya ngomong bicara ini di luar konteks tausiah ya. Jadi sudah beres, kita sekarang bicara tentang duniawinya. Sekarang kita sedang dalam keadaan krisis moneter. Yang mengalami 98 pasti merasakan apa yang seperti zaman sekarang atau tahun sekarang. Cuman bedanya sekarang kita teralihkan dengan isu-isu yang ada di sosial media. Kenapa kita ada yang namanya kemarin rame Pak dengan pembangunan PIK 2? Kenapa? Satu, Indonesia sudah limit hutang buat bayar ke Cina. Jadi beberapa aset itu digadaikan. Dan yang kedua, terlalu banyak pemain judol. Tahu judol? Judi on. Emang kenapa Beb kok jadi faktor begini Pak? Secara logika, kita pakai logika. Deposit pakai uang rupiah, betul? Main di server luar negeri, Kamboja, Vietnam, Thailand, otomatis perputaran bukan pakai rupiah, betul? Perputaran pakai uang yang ada di sana. Maka sekarang ada peraturan PPATK mengeluarkan 3 bulan rekening tidak ada perputaran maka akan diblokir. Mana Pak? Memaksa kita biar terus muterin uang. Dan ini nggak seberapa Pak. 2019 ada COVID-19, kemungkinan entah bakal terjadi atau tidak, tapi di Jakarta sudah ada beberapa orang yang terjangkit virus tersebut.
kemungkinan awal tahun 2026 atau pertengahan tahunnya bakal kembali terjadi pandemi virus. Dan COVID pun 2019 Pak, 2018 sudah saya sampaikan. Karena memang ini propaganda yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat, memecah belah pemahaman agama, dan mengurangi populasi dunia. Berapa korban COVID kemarin? Itu belum seberapa Pak, belum seberapa. Dan ingat, kemarin juga kita rame demo di DPR, bahkan bukan Jakarta, sampai rumah seorang anggota di DPR dirampas habis-habisan. Saya nggak membenarkan, itu salah. Yang namanya perampasan itu salah besar. Sekalipun terjadi nggak boleh, itu bukan hak kita. Tapi maaf, tidak mungkin terjadi seperti itu kalau bukan karena ada api yang membakarnya. Betul? Pak, yang seperti ini belum seberapa dengan perpecahan yang bakal terjadi 2029 dengan 2030. Bakal makin kacau Pak, serius bakal makin kacau. Ekonomi bakal makin merosot. Yang bisa menyelamatkan kita hanya ada beberapa perkara dan beberapa cara. Apa salah satunya? Yang pertama, menabung. Makanya ada istilah menabung itu pangkal kaya. Tapi di sini menabung saya katakan jangan pernah pakai rupiah. Cukup itu rupiah pakai transaksi aja. Kenapa jangan pernah pakai rupiah? Pak, saya mau tanya Pak. Duit 100.000 sekarang Bu, ya duit 100.000 nih ibu-ibu yang sering ke pasar deh. Bu, duit 100.000 sekarang sama duit 100.000 10 tahun ke belakang 2015 nilainya sama apa enggak? Beda. Sekarang udah nggak bisa beli apa-apa lagi, betul nggak? Udah sulit. Apalagi nanti itu namanya inflasi. Terus kalau mau nabung apa Beb? Ada dua, nabung online atau yang berbentuk offline. Kalau online, saya cuma satu menyarankan di cryptocurrency. Kalau cryptocurrency, kalau mau beli koin cryptocurrency cuma satu, beli Bitcoin. Jangan beli koin-koin yang lain, karena koin-koin yang lain belum tentu fly to the moon. Emang Habib main Bitcoin? Ya, saya main Bitcoin, dan itu akan menjadikan kebaikan. Insya Allah bakal menjadi penyelamat. Atau berbentuk offline, kalau nggak paham online, berbentuk offline bagaimana? Berbentuk offline yaitu dua lagi. Satu, emas. Pak, sok mangga belikan pamajikan emas sing loba. Bener tuh Bu? Tapi lain emas anting perhiasan. Karena kalau emas anting perhiasan harganya turun. Dijual deui ge aya potongan harga, betul? Yang dibelikan adalah emas batangan. Emas batangan yang dibeli. Segram Beb, nabung minimal 0,5 atau bisa segram nabung, itu insya Allah bakal jadi penyelamat. Atau yang kedua yaitu berbentuk tanah, sebidang tanah. Dan tanah pun tolong diperhatikan Pak, yang suratnya masih SPPT tolong segera ISHM kan, karena 2026 tanah yang belum SHM akan dimiliki oleh negara. Ayo, mangga segera di SHM kan. Itu ada beritanya Pak, seperti itu Pak, dan memang ada peraturannya. Terus yang kedua apa Beb? Yang kedua, makan dari apa yang dia tanam. Maksudnya bertani dan berkebun serta berternak. Ini yang bakal menjadi kebaikan, bakal menjadi penyelamat. Yang suka tani, ayo silakan tani. Yang suka berkebun, ayo silakan berkebun. Yang suka beternak, silakan beternak. Yang ketiga, ini yang sangat penting, kepedulian terhadap sesama. Karena terkadang ini yang paling susah, betul atau tidak? Ingat, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian malam merasa kenyang, tapi tetangga merasa kelaparan. Ingat, kita sama tetangga harus sama-sama saling peduli. Tak peduli mereka mau jelek, mau buruk, mau ngegosipin kita. Ingat, cukup Allah yang menjadi pembalas. Kita mau dibuat buruk, orang mau fitnah kita, mau ngejelek-jelekin kita, tetap kita berbuat baik, karena itu akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, ada nggak pernah ngedengar Nabi dicaci maki, Nabi balas caci maki? Nabi disakiti, Nabi balas sakiti? Kita ikuti akhlak Nabi dari hal seperti itu. Setuju? Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan di akhir zaman seperti ini.
Beb, kalau nggak terjadi, saya salahin Habib. Bukan masalah nggak terjadi apa. Sedia payung sebelum hujan itu sangatlah baik, betul? Bawa payung keluar rumah panas bisa nutupin dari bawa payung keluar rumah hujan bisa nutupi dari sama-sama bakal selamat. Terakhir sebelum kita pulang, angkat tangan semuanya, kita bacakan doa dan juga syair munajat, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lasulil wala aqwa ala naril fahabli taubata waghfir dhanbil. Aduh Gusti abdi sanes namun tekiat mugi Gusti kersa ngaha. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau dari penyampaian saya ada salah, dari perkataan saya ada yang kasar atau ada yang tidak pantas, atau dari tingkah saya ada yang kurang ajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran jazilan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kalau tidak berjumpa di dunia, mudah-mudahan kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan, jazakumullah khairan ala ikhtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum fi hadzal makan al mubarak. Hadza minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.